Terlihat dari luar, semuanya baik-baik saja. Sangat baik bahkan. Namun siapa yang tahu, di balik senyum manis itu, wajah ceria itu menyimpan sejuta rahasia yang akan membuat salah satu hati terluka. Aku menundukkan pandangan saat mata itu melihat ke arahku. Pura-pura tidak tahu apa-apa, sama seperti tadi. Pura-pura tidak menyaksikan sesuatu yang menyakitkan. Malam ini, Bang Aldi menginap di sini. Suasana makan malam pun jadi rame karena kakakku itu terus menggoda dan bercanda dengan Safa. Sebagai seorang laki-laki dewasa yang sudah berumah tangga, tentulah abangku itu menginginkan keturunan. Namun sayangnya, Tuhan belum berpihak kepada dia akan hal itu. Padahal usia pernikahannya hampir menginjak 6 tahun. Safa memintaku menurunkannya dari kursi. Dia sudah kenyang dan katanya ingin mengambil popo di kamar. Aku menyuruh Bik Narsi untuk menemani putriku naik ke lantai 2. "Kamu sakit, Al?" "Ah, enggak," tuturku menjawab pertanyaan Bang Aldi. "Dari tadi Bang Aldi memperhatikanku. Kamu melamun terus. Makanan pun baru sedikit yang masuk ke perutmu. Ada masalah?" tanyanya lagi. Semua orang di meja makan kini melihat padaku, mencari tahu apa yang tengah mengganggu pikiran ini. Aku hanya menjawab dengan gelengan kepala serta senyum yang dipaksakan. Jujur, pemandangan janggal yang aku lihat di mall tadi sangat mengganggu pikiran. Tapi tidak mungkin aku akan mengatakan pada semua orang tentang itu. Selain tidak tahu cerita atau keadaan yang sebenarnya, aku juga takut hubungan persaudaraan kami akan merenggang. Mungkin Alina melamunkan Damar ya. "Kenapa, Al? Kamu mulai menyukainya?" Aku gelagapan mendengar pertanyaan Kak Rindu. Apalagi kini tatapan papa semakin tajam ke arahku. Enggak, Kak." "Ah, bukan karena itu. Mungkin aku hanya lelah saja setelah bermain dengan Safa tadi," ujarku sedikit gugup. Bukan karena pertanyaan Kak Rindu yang membuatku gugup, tapi tatapan papa yang seolah ingin tahu siapa pria yang baru saja disebutkan kakak iparku itu. "Damar siapa, Rin?" Mama bertanya pada menantunya. "Itu loh, Ma. Rindu kan punya teman. Tadi aku kenalin sama Alina. Anaknya baik loh. Dia seorang pengusaha properti yang sukses. Terus ya ganteng lagi. Cocok pokoknya sama Alina." Dengan semangat, Kak Rindu menceritakan sosok temannya pada Mama. Ibuku itu hanya tersenyum menanggapi ocehan menantunya. Beda dengan Mama, Papa justru datar saja. Tidak ada ketertarikan dari wajahnya untuk tahu siapa pria yang dikatakan Kak Rindu sebagai temannya. "Alina sudah Papa jodohkan sama Adi, sayang," Bang Aldi memberitahu. "Adi? Adi yang mana?" tanya Kak Rindu. "Itu yang nganterin Alina pulang tadi. Supir. Sebenarnya dia bukan supir, pengusaha tekstil yang juga anak sahabat Papa. Cuma, Papa aja deh yang jelasin. Abang juga baru tahu tadi dari Papa," ujar Bang Aldi menjawab pertanyaan istrinya, yang malah membuat wanita itu semakin penasaran. Akhirnya Papa pun menceritakan dari awal hingga akhir kisah antara dia dan Adi, juga Om Gunawan. Aku hanya menyimak tanpa ingin berucap. Fokusku bukan pada masalah itu, tapi pada Kak Rindu yang sepertinya telah melakukan kesalahan. Saat di mall tadi, aku memang tidak kembali bersama Kak Rindu. Aku memilih membawa Safa bermain, lalu pulang bersama Adi. Dan pada saat sampai di rumah, ternyata Kak Rindu sudah pulang terlebih dahulu. Aku menyudahi makan malam yang sedikit tidak enak ini, langsung pergi ke kamar Safa yang sudah sejak tadi di kamar. Bik Narsi bilang, putriku langsung tidur saat setelah makan tadi.
Loh, kok panas? Ujarku saat menyentuh tubuh putriku. Kuraba keningnya dan dia benar-benar demam. Mungkin karena terlalu asik bermain membuat tubuh putriku kelelahan. Aku keluar dari kamar Safa, kembali ke meja makan yang masih ada keluargaku di sana. Kecuali papa yang sudah tidak lagi terlihat. "Cari apa?" tanya mama saat melihatku membuka bupet di mana mama menyimpan obat-obatan. "Ada paracetamol buat anak, gak ma?" ujarku tanpa menoleh. "Paracetamol? Safa sakit?" "Iya mah, badannya tiba-tiba panas." "Enggak ada Al, mama gak nyimpen. Kan sebelumnya tidak pernah ada anak kecil datang." "Tunggu deh, mama suruh Pak Yadi belikan dulu." Mama bergegas mencari suami dari Bi Narsi itu. Sedangkan aku sibuk menyiapkan kompresan untuk Safa. "Demamnya tinggi Al." Bang Aldi ikut bertanya. Ia menyudahi makannya lalu mengikutiku ke kamar Safa. Melihat keadaan putriku yang masih tertidur dengan suhu badan di atas rata-rata. "Lumayan bang." Aku segera menempel handuk kecil ke kening Safa. Setelah sebelumnya dicelupkan pada air hangat. Ini bukan kali pertama Safa demam. Sering ia mengalami ini. Namun sebagai seorang ibu tetap saja ada rasa panik ketika anaknya demam. Papa dan mama ikut masuk ke kamar melihat cucunya. Kedua orang tuaku itu terlihat lebih panik dariku mendapati gadis kecil yang beberapa waktu ini selalu menghiasi rumah dengan tawa candanya terkulai lemas di atas tempat tidur. "Bawa ke dokter aja Al, biar papa telepon dokter supaya kesini ya," ujar papa memberi saran. "Jangan dulu Pak, kita tunggu Pak Yadi beli obat dulu. Nanti kalau sudah diberi obat masih tetap panas, baru ke dokter." "Ya udah, terserah kamu saja." Beberapa saat dia menunggu, Pak Yadi datang dengan obat demam serta plester kompres. Cepat aku memakaikan plester itu ke kening Safa, lalu membangunkannya untuk minum sirup penurun panas. "Mama," ucap Safa lirih. "Iya sayang, mana yang sakit?" tanyaku, mengusap belan pipinya. Dia hanya menggeleng lemah dengan wajah yang pucat. Tidak aku tinggalkan Safa sedetik pun. Begitu juga mama yang ikut menemani. Nenek dari Safa itu enggan beranjak dan terus mengecek kondisi cucunya. Malam semakin larut, mataku semakin menciut. Rasa kantuk ini membuatku tidak lagi bisa tetap terjaga. Aku terlelap beberapa saat hingga guncangan di bahu serta jeritan mama membangunkanku. "Al, bangun Al, Safa kejang." "Astagfirullah," ujarku langsung bangun dan duduk tegak. Dadaku bertalu-talu melihat kondisi putriku yang seperti itu. Tangan tidak diam, langsung membuka kancing baju piyama yang dikenakan Safa. Memindahkan tubuh putriku ke lantai beralaskan karpet tipis, lalu memiringkan tubuhnya. Mama membantu mengompres ketiak dan kaki Safa agar panasnya segera turun. Untunglah usahaku membuahkan hasil. Safa tidak lagi kejang dan dia pun bangun minta air minum karena kehausan. "Ya Allah, Al, mama takut sekali," ujar mama setelah Safa sudah baik-baik saja. Mama sampai mengeluarkan air mata karena shock dan takut. Ini bukan yang pertama dialami Safa, Ma. Mama tidak menyangka anak manja mama bisa mengurus anak yang kejang. "Keadaan merubahmu, Al," ujarnya lagi, seraya melirik Safa yang kembali berbaring setelah minum air putih. Pintu kamar terbuka. Papa masuk dengan wajah khas bangun tidur. "Ada apa? Tadi papa dengar suara dari sini." "Safa barusan kejang, papa. Mama takut banget, tapi untungnya Alina bisa mengatasinya." "Ya Allah," ampe gemeteran tangan mama, ujar mama mengadu. "Udah, sekarang kita ke rumah sakit saja, yuk.
daripada nanti kejang lagi. Aku pun mengangguk setuju. Tidak tega juga membiarkan putri kecilku lama merasakan sakitnya. Mama bergegas membereskan beberapa potong pakaian Safa. Ia sangat sigap dan siaga untuk membantuku. Meskipun tangannya masih gemetar karena melihat cucunya kejang tadi. Wajar Mama shock melihat kejadian barusan. Kata Mama, kedua anaknya ini tidak pernah demam sampai kejang seperti itu. Hanya demam biasa yang langsung bisa sembuh meskipun hanya diberi obat penurun panas dari warung. Mau kemana, Ma? Safa parah, tanya Bang Aldi saat kami keluar dari kamar Safa. Tadi Safa kejang, Bang. Lebih baik dibawa ke rumah sakit daripada nanti terulang lagi. Mama menjawab pertanyaan abangku. Bang Aldi pun berinisiatif untuk mengantarkan kami. Tanpa menunggu nanti, kami segera berangkat ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Safa langsung ditangani dokter anak. Putriku itu sama sekali tidak rewel. Ia menangis sebentar saat menyadari Popo tidak ada, namun kembali diam setelah Bang Aldi mengambilnya yang ketinggalan di mobil. Ma, sebaiknya Mama pulang saja, biar Alina di sini menunggu Safa, ujarku yang langsung dijawab decakan oleh Mama. Mana bisa Mama pulang dan tidur di rumah jika cucuku tidur di rumah sakit. Mama mau di sini saja nemenin Safa. Kalau mau, kamu saja yang pulang sana, biar Mama yang jaga Safa sampai sembuh, sungutnya dengan wajah ketus. Aku hanya tersenyum kecil melihat itu. Aku tahu Mama sedang panik dan sedih, makanya dia berucap demikian. Aku menyuruh Bang Aldi untuk pulang saja, karena Safa pun sudah mendapatkan penanganan. Namun sama seperti Mama, Bang Aldi memilih tetap di sini dan akan pulang subuh nanti. Aku tidak bisa memaksa, membiarkan mereka untuk tetap di sini bersamaku. Pukul 3 pagi, perutku terasa lapar. Entah kenapa, padahal malam tadi aku sudah makan meskipun hanya sedikit. Safa dan Mama tidur, sedangkan Bang Aldi masih terjaga. Seraya duduk memainkan ponsel di sofa yang ada di ruang rawat inap ini. Bang, aku mau ke kantin dulu. Mudah-mudahan masih buka jam segini. Jagain Safa bentar ya, ujarku. Sudah sana. Belikan kopi sama roti ya. Tiba-tiba saja perut abang lapar. Aku mengangguk, lalu keluar dari kamar Safa dengan menenteng tas selempang. Ruangan khusus anak berada paling ujung. Jika aku ingin keluar, pastilah melewati banyak ruang rawat lainnya. Salah satunya tempat bersalin. Entah kenapa, dari sepanjang jalan, hanya ruang bersalinlah yang menurutku ada tanda-tanda kehidupan. Mungkin ibu-ibu yang hendak melahirkan sedang pemanasan, pikirku. Aku terus berjalan hingga tiba-tiba suara teriakan pasien membuatku menghentikan langkah. Jangan ambil anakku, kembalikan dia, jerit seorang wanita dari dalam sana. Bukan teriakannya yang membuatku mematung, tapi suara-suara lain yang sedang menenangkannya. Kembalikan anakku, kembalikan rahimku. Tenang Mir, tenangkan dirimu sayang. Sabar nak, ini cobaan, ujar seorang wanita yang begitu aku kenali. Dari ucapan-ucapan yang terlontar dari bibir mereka, sepertinya bersambung.